Pemandangannya bagus banget ya, Dev ya? Iya, batu-batu gitu, jarang ya. Benar, jarang banget. Ini cuma ada di sini dong pastinya. Devi, kayaknya kita sapa dulu para penyuka Oh iya, kuliner. sampai lupa. Halo penyuka kuliner, masakan khas Indonesia. Enak. Berjumpa kembali dalam acara kuliner bersama saya Dahlia Rineva dan juga rekan saya. Devi Ramawati. Dan kali ini kita berada di daerah Kampung Batu, Kabupaten Bandung. Dan daerah ini dulunya nih penyuka kuliner adalah tempat penambangan batu. Ya penyuka kuliner di sini kayaknya kita nggak asik nih kalau cuma jalan-jalan aja. Iya Kita dong. harus mencoba sesuatu yang baru, yaitu masak pinggir danau. Gimana, Dev? Kayaknya seru tuh. Biasanya kan aku masak di dapur-dapur aja kan. Nah, di sini suasananya enak, kayaknya kita enak makan deh. Terus kita masak bareng ya. Bener banget. Kalau gitu jangan kemana-mana penyuka kuliner, tetap di Kuliner, masakan khas Indonesia. Enak. Penyuka kuliner masakan khas Indonesia. Enak. Seperti janji kita tadi, kita akan memasak menu masakan khas Indonesia, yaitu ikan bakar daun. Nah, menu ini sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Iya dong, tentunya dari anak kecil hingga yang tua pada suka nih makanan yang satu ini. Betul. Nah, ini dia penyuka kuliner. Agar ikannya tidak bau amis, jadi kita melumuri Dengan kedua air sisi ikan dengan air jeruk nipis ini dan tentunya dengan garam. Sambil saya melumuri, bumbu-bumbu yang kita gunakan untuk masak ikan bakar ada apa aja, Devi? Oh, di sini kita lihat ada cabai rawit. Cabai rawit ini buat nambah pedas nih. Nah, di sini ada jeruk nipis tadi untuk melumuri, ada garam untuk seasoning tadi, ada gula pasir, ada tomat yang telah dipotong-potong terlebih dahulu, ada bawang merah, ada cabai merah yang telah dihaluskan, Teteh ya. Nah, di sini ada batang serai, di sini ada bawang putih, ada daun kemangi biar menambah aroma nih, biar nambah nafsu makannya. Jadi tadi cabai merahnya sudah dihaluskan, jadi hasilnya seperti ini ya, Iya. Devi ya. Oke, sekarang penyuka kuliner, ikannya sudah saya lumuri dengan jeruk nipis. Sekarang saya akan panaskan dulu wajannya untuk menggoreng ikan terlebih dahulu. Sambil saya menunggu wajan panas dan juga minyak gorengnya panas, kayaknya mending kita iris-iris bawang merah dan bawang putih dulu deh, Langsung aja ya, Devi. kita mulai Ya. buat bumbunya. Ya. Kalau Devi sendiri, menu favorit bukan sih ikan bakar ini? Wah, favorit banget soalnya ini kan enak ya, proteinnya banyak. Buat pertumbuhan tubuh bagus banget tuh proteinnya. Bener banget. Dan ikan nila merah ini juga kan penyuka kuliner termasuk kaya akan protein hewani, namun juga harganya terjangkau. Jadi tentunya digandrungi oleh ibu-ibu rumah tangga. Iya pastinya. Ya memang sih suasana di sini mendukung sekali ya, Devi ya. Iya, suasananya sejuk lagi ya Teh. Jadi kita kayaknya asik banget setelah ikan bakar ini matang, kita makan bareng-bareng gitu. Pasti itu Iya. yang ditunggu-tunggu malah. Ya, kayaknya minyak panas gorengnya ya? juga sudah mulai panas nih penyuka kuliner. Sekarang saya akan mulai menggoreng ikan yang tadi sudah dilumuri oleh garam dan juga jeruk nipis. Bawang merahnya udah beres diiris-iris ya. Oke, selanjutnya bawang Selanjutnya putih. bawang putih. Sambil ambil kita menunggu ikannya matang Mulai matang. atau mungkin setengah matang ya, karena Iya. nanti kita akan membakarnya. Dibakar lagi. Kita iris-iris dulu bawang merah, bawang putih, kemudian sudah ya, hanya bawang merah dan bawang putih dan Sama serai. Ya, serai. ini juga serai. Nah, penyuka kuliner, Anda juga dapat mengganti ikannya jika Anda memang tidak menyukai ikan nila merah. Tapi biasanya ikan bakar itu identiknya kalau tidak gurame, ya nila merah. Iya, soalnya beda ya, cita rasanya lebih enak ya. Iya, bener banget. Pada ikan bakar kali ini kita tidak menggunakan kecap para penyuka kuliner, dan siapa tahu saja ini dapat menjadi apa ya namanya inspirasi tentunya ya buat para penyuka kuliner yang biasanya membakar ikan dengan menggunakan kecap. Kita akan buktikan bahwa tanpa menggunakan kecap juga bisa enak kok rasanya ya. Nah, penyuka kuliner seperti yang kita ketahui bahwa bawang putih dan bawang merah itu kaya akan manfaat. Kalau bawang merah kan melancarkan peredaran darah, bahkan bisa menekan gula darah. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk para penyuka kuliner yang juga memiliki penyakit diabetes. Selain itu, bawang putih juga dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Teteh pinter banget ya selain masak. Saya juga taunya di kuliner. Oke, dan para penyuka kuliner, ikannya sudah hampir setengah matang dan tidak lama lagi saya akan mengangkat ikannya karena nanti akan dibalut dengan menggunakan daun pisang. Nah, ini kayaknya udah mulai matang nih Devi ikannya. Oh iya, udah mulai kering ya. Iya, saya matikan dulu.
Kompornya sekarang kita angkat. Habis ini kita numis buat bumbunya ya Teh? Iya, tadi yang sudah diiris-iris akan kita tumis. Sekarang saya ganti dulu wajannya dengan wajan untuk menumis. Oh jangan lupa ya pemirsa, ini harus dilapisi dengan tisu ya biar minyaknya pada turun ya Teh? Betul, jadi minyak yang menempel di ikannya juga nggak terlalu banyak pada saat nanti dipanggang. Oke, sekarang saya akan panaskan kembali minyak gorengnya untuk menumis rempah-rempah yang tadi sudah diiris Ya, sama bawang Devi. merah, Ada bawang merah, putih, dan batang serai. betul. Kita juga akan menumis cabai merah yang sudah dihaluskan, penyuka kuliner. Sekarang saatnya kita untuk menumis rempah-rempah yang sudah diiris-iris. Ada bawang merah, bawang putih. Kita masukkan terlebih dahulu. Oh iya Teh, ini kenapa bawangnya ditumis dulu ya Teh? Supaya menambah aroma dong. Dan selain itu juga menghasilkan cita rasa yang enak tentunya, Devi. Ya, Sampai harum ya? betul. Sampai layu juga? Betul. Dan ini terbilang sedikit ya rempah-rempah yang kita pergunakan, hanya bawang merah, bawang putih, serai, kemudian juga ada tomat dan cabai. Tapi nanti tentunya penyuka kuliner ini akan menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah agak wangi, kita akan masukkan serai. Kenapa Teh dipisahin gitu antara bawang sama serai? Biasanya bawang merah sama bawang putih itu kan mereka punya aroma cita rasa sendiri ya, wanginya beda gitu. Dan serai tidak terlalu lama ditumis pun sudah wangi. Ya, Ini nunggu sampai layu juga Teh? sampai layu. Nanti kita akan masukkan semua rempah-rempah yang ada di meja nih, Dev. Nah, penyuka kuliner ini cabai merahnya cukup banyak yang kita pergunakan karena Devi doyan pedas nih kayaknya ya. Iya dong. Oke, Biar gregetan makannya juga kan, semangat nambah nafsu makan. Iya. Nah, penyuka kuliner, cabai merah seperti yang kita ketahui bahwa sangat baik sekali untuk kesehatan karena mengandung vitamin C. Jadi, yang sariawan jangan takut untuk mengkonsumsi cabai merah. Kalau sariawan aku makan cabai kayaknya pikir-pikir lagi deh Teh. Kenapa? Udah sakit ditambah sama cabai, tapi cepet sembuh ya Teh? Iya, benar karena kan mengandung vitamin C. Jadi nggak usah takut. Nah, buat para penyuka kuliner yang mungkin lebih menyukai rasa pedas, bisa juga menambahkan cabai rawit ya. Wangi banget, udah nggak sabar nih Teh buat Oke. makan. Kalau dirasa sudah cukup matang bumbunya, penyuka kuliner kita bisa langsung mematikan apinya dan tentunya menyiapkan tahap selanjutnya, yaitu membungkus dengan daun pisang. Di sini Teh keunggulannya ya, dari yang lain tuh kan beda-beda ya. Iya. Ada yang dibakar langsung, tapi di sini beda banget, unik banget Teh. Di sini dibungkus dengan daun pisang ya Teh, biar menambah aroma makanan itu sendiri. Betul. Yuk, sekarang kita mulai. Kita masukkan dulu bumbunya ke dalam daun pisangnya sedikit saja. Sedikit dulu, nanti baru ikannya ya. Ya. Kita masukkan ikannya. Oke. Ya. Ya, kita lumuri lagi dengan bumbu atasnya. Enak banget. Oke. Sekarang saatnya kita untuk membungkus. Tapi jangan lupa penyuka kuliner, kita di sini juga menggunakan kemangi biar tambah wangi. Wanginya tuh khas banget ya. Iya dong. Dan kemangi ini juga kan sangat baik juga untuk kesehatan. Pokoknya semua rempah-rempah yang kita gunakan ini ada fungsi dan manfaatnya deh. Iya. Bubuhkan kemangi secukupnya dan tentunya untuk mempercantik tampilan dari ikan bakar daun ini, kita juga menaburkan ini ada cabai rawit. Oke. Secukupnya saja penyuka kuliner. Nah, sekarang saatnya kita untuk membungkus, Devi. Boleh bantu, Dev? Oh iya. Oke. Ujungnya kita sematkan lidi. Satu lagi. Nah, seperti ini penyuka kuliner. Sekarang saatnya kita untuk membakar ikannya. Dibakar. Sudah panas ini alat pembakarannya? Udah Sudah ya? tadi. Oke, kita naikkan saja langsung. Iya. Oke. Nah, para penyuka kuliner, tentu saja kita juga punya tips yang akan dibagikan ke penyuka kuliner nih. Karena kita menggunakan bahan bakunya adalah ikan. Jika tidak ingin ikannya bau amis atau bau tanah, Caranya gimana sih Teh? gampang banget. Itu pada saat ikannya masih dalam keadaan hidup,
insangnya dibuang duluan sebelum membersihkan bagian perutnya. Jadi sebelum mengeluarkan isian perut, itu insang ikannya tuh dibuang dulu. Jadi pasti dijamin nggak akan bau tanah deh. Dicoba deh penyuka kuliner. Iya. Ikan yang sedang dibakar sudah sampai mana nih, Devi? Ini sepertinya sudah mulai kebakar ya daun-daunnya. Di sini juga pasti ikannya meresap ya bumbunya. Tentu, dan sudah mulai wangi. Wangi daun bakar. Iya, penyuka kuliner ini kurang lebih sekitar 10 menit lah ya. Tentunya dibulak-balik kedua sisinya. Nah Teh, ini udah mulai beres nih kayaknya. Kita Boleh. angkat ya? Ya, dimatikan dulu. Matikan dulu. Kita angkat. Ya, sekarang saatnya kita untuk membuka ikan bakar yang terbungkus daun pisang ini. Wow, masih meletup-letup ya. Gimana wanginya, Devi? Wangi banget, ini udah ada wangi kemanginya. Wangi banget kan? Udah wangi dari serehnya. Nah, penyuka kuliner, sekarang saatnya kita untuk menyajikan ikan bakar daun. Plating. Wangi banget. Wanginya menggoda selera makan ya. Dan sisa-sisa bumbu ini bisa kita Ditaruh di taburkan atasnya ya? Di atasnya. Bumbunya nih yang buat makin semangat nih makannya. Tentunya, dan kayaknya ini cocok banget untuk teman makan kita ya nanti siang ya. Udah lapar nih Teh. Nah, penyuka kuliner, ini dia menu ikan bakar daun. Pemirsa tetap di kuliner masakan khas Indonesia. Enak. Di kuliner masakan khas Indonesia. Enak. Penyuka kuliner, sekarang saatnya kita untuk mencoba menu masakan yang kedua, yaitu peyem aroma. Aku baru ngedenger ya Teh. Biasanya kan pisang aroma. Betul. Ini peyem. Ya, peyem atau tape singkong ini itu khas Bandung. Iya, jadi peyemnya kita akan mencoba untuk membuat inovasi baru, yaitu peyem aroma. Gampang kok, bahan-bahannya ada apa aja, Devi? Di sini ada peyem tentunya kan. Bahan utamanya. Di sini ada kulit lumpia, nanti dibungkuskan, digulung dengan peyemnya. Nah, di sini biar nambah enak nih, ada keju. Terakhir ada susu coklat ya, Iya, tentunya. ditambah. Dan juga minyak goreng untuk menggoreng peyem aromanya. Nah, penyuka kuliner, langkah pertama adalah kita panaskan terlebih dahulu minyak gorengnya. Minyaknya harus panas ya Teh. Dan hasilnya juga bagus tentunya, Devi. Oke, sekarang kita langsung saja. Tahap pertama apa nih Teh? Yang pertama adalah kita siapkan dulu kulit lumpianya, kemudian kita masukkan peyem yang sudah dihancurkan atau dilembutkan seperti ini. Peyemnya segimana Teh? Secukupnya aja ya, Dev ya. Kita bungkus seperti ini. Ya. Digulung. Iya, kita gulung. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, penyuka kuliner, kalau tadi kita sudah memasukkan 2 sendok peyem yang sudah dihaluskan ya ke dalam kulit lumpia ini, sekarang kita akan berikan sensasi yang berbeda, yaitu Parutan keju ya? Keju. Oh iya Teh, kan nggak semua orang nih ya suka dengan keju. Bisa diganti dengan apa nih Teh? Bisa macam-macam, sesuai dengan selera aja. Kalau saya memang suka keju, jadi ya kita coba dengan menggunakan Kalau keju. saya suka keju meses nih Teh, jadi ditambahin banyak gitu ya, bisa? Boleh. Iya, kurang lebihnya seperti ini. Devi mau coba? Boleh nih. Ya, silahkan. Gampang ya Teh? Gampang banget, dan tentunya ini juga merupakan cemilan favorit kalau di rumah saya, Dev. Singkong ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan tulang. Oh iya. Dan ini juga merupakan proses fermentasi jadi peyem seperti ini. Nah, peyem yang bagus itu tentunya peyem yang rasanya manis. Kalau yang masih asam, itu berarti belum mateng, proses fermentasinya belum selesai dengan baik gitu. Nih udah di Teh. Udah keju, habis itu digulung ya? Ya. Nah, kita juga sambil menunggu minyak gorengnya matang, penyuka kuliner, ini juga salah satu alternatif cemilan di rumah Anda tentunya. Dan bikinnya juga gampang, terutama untuk ibu-ibu yang punya anak, ini bisa juga melibatkan anaknya. Jadi mereka selain mencicipi
atau mencoba menu masakan baru, mereka juga jadi belajar. Oh iya, buat anak kecil suka penasaran kan ya? Kita ajak aja masak ya Teh, soalnya Iya. ini gampang banget buat anak-anak juga. Cemilan favorit Devi apa? Saya sih sukanya yang western-western gitu sih Teh, tapi Apa tuh? setelah saya melihat ini kayaknya lebih simple ini deh Teh. Soalnya kayak yang western gitu, pasta kan itu bahan pengawet ya Teh ya. Jadi Iya. kurang sehat kalau menurut aku. Sebenarnya bisa disiasati nggak menggunakan MSG gitu. Nah, penyuka kuliner, sekarang saatnya kita untuk menggoreng. Menggorengnya sampai kecoklatan ya Teh ya? Iya, tentunya. Ini kita goreng. Pasti nanti crispy ya. Tentunya. Kita tunggu. Jadi ini alternatif juga nih buat yang pengen cepet-cepet ngemil, tapi nggak mau ribet, udah gitu cepet. Ini cepet banget ya Teh. Gampang banget dan cepet banget karena kan peyemnya juga udah manis. Jadi ya cepet mateng. Penyuka kuliner kalau dirasa sudah warnanya keemasan, kita boleh mematikan apinya dan kemudian mengangkat peyem aromanya. Dilapisi tisu biar turun minyaknya. Oke deh, sekarang kita siapkan apa lagi, Devi? Kita tinggal plating ya Teh. Betul. Sekarang saatnya untuk plating. Ya, Plating coba di Devi sini. deh bagian plating. Di sini kita lihat ada susu coklat ya untuk pelengkapnya, biar tambah manis dan tambah cantik. Nah di sini kita plating ini Teh. Gini. Aku punya cara buat ngegarnisnya nih Teh. Boleh, silahkan. Dan tentunya juga ini bisa disesuaikan dengan selera para penyuka kuliner. Kalau tidak ada yang suka susu coklat, bisa diganti dengan susu putih atau susu kental manis putih. Kita Oke. langsung taruh dulu. Taruh dulu ya. Ya, Nah, tidak lupa kita tambahkan susu kental manisnya di atas. tentunya penyuka kuliner selain untuk mempercantik tampilan, susu kental manis coklat ini juga menambah rasa yang Iya. berbeda. Lebih manis ya, Apalagi nih? biar lebih cantik. Ada hijau-hijaunya. Oke. Sudah? Nah, penyuka kuliner, ini dia Peyem aroma. Jangan kemana-mana karena kita masih memiliki satu resep lagi. Tetap di kuliner, masakan khas Indonesia. Enak. Nah, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam kuliner masakan khas Indonesia. Enak. Katanya sih Devi punya resep minuman yang enak. Apa tuh, Iya Dev? nih, saya punya resep es hijau. Karena tadi kan kita sudah lihat ada makanan cemilan yang manis-manis. Nah, tentunya kita perlu minumannya dong biar segar. Oke, langsung aja apa aja yang dibutuhkan. Nah, di sini ada melon, ada kolang-kaling, ada es batu, ada timun yang sudah diparut. Nah, ini ada sirup yang rasanya melon tentunya. Kan di sini judulnya es hijau ya. Pertama-tama kita potong dulu melonnya. Nah, kita potong-potong. Seger banget nih kayaknya Seger. siang-siang minum es hijau ini, pemirsa. Apalagi ini lagi panas-panas gini kan, kita butuh yang seger-seger nih Teh. Oke. Nah, ini sudah dipotong-potong. Pertama-tama kita masukkan kolang-kalingnya untuk basicnya. Kita masukkan secukupnya. Oke, cukup. Iya, Masukkan kemudian langsung aja ini tadi timun yang udah diparut ya, pemirsa. Warnanya cantik banget kan Teh? oke. Nah, udah gitu kita masukin es batunya. Secukupnya aja ya Teh. Selain menarik, es hijau ini juga penyuka kuliner dapat menghilangkan dahaga karena kandungannya itu dapat menurunkan panas dalam dan juga baik ya untuk Iya, baik. pencernaan ya. Nah, kita tambahin airnya Teh. Boleh, silahkan. Secukupnya. Oke. Cukup. Nah, kita tambahkan sirupnya. Nah, Sirup ini dia melon. yang ditunggu-tunggu nih, Iya. sirup melonnya ini nih.
manis. Udah segar, manis, warnanya cantik. Kita ngelihatnya juga enak ya Teh. Bener Lihatnya aja udah seger banget, apalagi nyoba. Ini pasti disukai banget sama anak-anak ya? Iya. Oke. Sudah selesai ya Devi ya? Sudah. Nah, Oke deh, ini dia penyuka kuliner Es hijau. Jangan kemana-mana, tetap di kuliner, masakan khas Indonesia. enak. Penyuka kuliner masakan khas Indonesia. Enak. Enak. Sekarang saatnya kita untuk mencicipi masakan yang sudah kita buat tadi ya. Ada ikan bakar daun, kemudian juga ada apa lagi nih? Peyem aroma, Ya, dan yang terakhir buatan Devi. es hijau. Oke, saya penasaran langsung, tapi karena kita lapar dan suasananya mendukung banget, Iya. kita makan ikan bakarnya dulu Yuk yuk. langsung, udah lapar banget nih Yuk. dari tadi. Nasinya dibuka dulu. Nasinya juga dibungkus sama daun pisang nih. Serba dibungkus ya Teh. Benar. Teteh suka pedas? Suka. Makanya tadi ditambahin cabenya agak banyak kan. Oh ini cabainya. Banyak ya. Hmm. Kita coba ya penyuka kuliner. Gimana Teh? Pedes banget. Bumbunya meresap banget ya Teh. Terasa ya masakan khas Indonesianya. Ikan bakar daun ini sangat cocok disantap bersama-sama dengan keluarga, apalagi momennya lagi piknik, liburan gitu ya. Cocok banget. Kita coba lagi yang menu yang kedua, gimana? Boleh? Oke, kita coba yang menu kedua. Ini dia nih. Manis-manis. Peyem aroma yang manis-manis. Ayo Devi dicoba. Kayak gini aja kayaknya ya, lebih asik ya. Iya. Crispy banget ya Teh. Sampai jatuh-jatuh nih. Manis, crispy, ada agak asam-asamnya dari singkongnya ya. Betul, Dari itu yang peyem ya? membedakan peyem aroma dengan pisang aroma. Kalau peyem aroma karena dia ada bau atau wangi yang khas, jadi bisa menggugah selera, bener nggak? Tentunya ini juga dapat menjadi alternatif bagi Anda penyuka kuliner yang juga suka peyem. Selain bisa dibuat colenak, makanan khas Jawa Barat, digoreng doang atau dipanggang dengan menggunakan mentega doang, ini juga bisa dibuat peyem aroma ya. Iya, ini baru banget. Sekarang saatnya kita mencoba buatan Devi nih. Iya nih, es hijau nih. Yuk Dev, Seger. silahkan Dev. Kita coba ya. Kita penyuka aduk kuliner. dulu ya Teh. Soalnya tadi kan kita tambah dengan sirup ya. Sirup melon. Es hijau ya. Seger banget penyuka kuliner. Enak ya Teh, biasanya kan anak-anak tuh nggak suka ya dengan timun. Apalagi timun kalau dibuat minuman kan aneh ya buat anak-anak. Tapi ini beda, soalnya ditambah dengan sirup. Jadi lebih manis dan lebih enak tentunya. Betul. Selain itu juga selain dapat menghilangkan dahaga seperti yang saya katakan tadi, ini juga baik untuk pencernaan karena ada timun di dalamnya. Saya udah nggak sabar nih ingin menghabiskan seluruh menu masakan yang kita bikin hari ini. Tapi kita harus pamit dulu Devi sama para penyuka kuliner. Oh iya. Nah penyuka kuliner, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa untuk terus mencoba menu masakan khas Indonesia melalui tayangan kuliner Masakan Khas Indonesia. Enak. Sampai jumpa. Happy cooking.